Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Mungkin bagi Anda yang pertama kali melihat channel YouTube ini dan program ini, pastinya Anda bertanya, apa itu Ruang Tyrannus? Ruang Tyrannus adalah satu program yang akan mengupas tuntas bagaimana seharusnya gereja Tuhan dibangun seturut dengan pola ilahi, dan bagaimana seharusnya gereja Tuhan berfungsi seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Karena kami yakin jika gereja bisa berfungsi, gereja bisa dibangun seturut dengan pola ilahi, maka gereja pasti akan membawa dampak yang besar atas perubahan kota dan juga bangsa. Pemirsa, dalam episode minggu lalu ada banyak hal yang telah Pastor Stephen sebagai narasumber tetap kita sampaikan. Salah satunya yang paling menggelitik untuk saya, Pastor Stephen berkata, jika jemaat hanya berfungsi 10-20%, maka itu menandakan bahwa gereja itu adalah gereja yang cacat. Karena gereja diibaratkan sebagai tubuh. Jika tubuh hanya berfungsi 10-20% saja, ya artinya tubuh itu sedang cacat. Tentunya Anda penasaran, apa maksud itu semua? Nah, Anda bisa membacanya di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman. Dan tentunya Anda bisa terus mengikuti program Ruang Tyrannus di dalam channel YouTube Pastor Stephen Agustinus setiap hari Jumat jam 7 malam. Pada episode kali ini tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Karena setelah saya membaca buku ini, saya mendapati ada beberapa statement dari Pastor Stephen Agustinus yang sangat menggelitik hati saya. Bahkan dari bab pendahuluan saja, ada banyak statement Pastor Stephen Agustinus yang sudah merubah jalan berpikir, merubah konsep berpikir tentang gereja itu sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang, Pastor Stephen Agustinus. Terima kasih atas undangannya kembali, Pak Gideon. Iya, apa kabar, Pastor? Luar biasa. Ya, Pastor Stephen, mungkin kita lanjut saja tentang isi dari buku ini. Jadi, saya membacanya dan ada beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan untuk Pastor. Ya. Khususnya di bab pendahuluan, Pastor. Jadi, Ya. di bab pendahuluan ini, Pastor Stephen menuliskan seperti ini. Gereja itu terus berupaya memperindah gedung, terus mengupgrade panggung, lalu juga menaruh lampu seperti lampu show untuk menarik datangnya jiwa-jiwa. Nah, saya rasa itu sepertinya bukan sesuatu yang salah kan, Pastor? Bukankah itu yang Tuhan kehendaki bahwa gereja bisa menarik turun realita hadirat Tuhan lewat itu semua? Kalau kita bicara tentang menarik turun realita hadirat Tuhan, realita hadirat Tuhan sama sekali tidak dipengaruhi oleh adanya lighting ataupun peralatan musik yang keren ataupun berbagai perlengkapan modern yang lainnya. Tapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah orang yang memiliki hati yang haus lapar akan realita hadiratnya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah modernisasi ataupun berbagai macam perlengkapan dan peralatan super canggih yang selama ini dikejar oleh gereja-gereja supaya harus menjadi equipment dalam diri mereka, saya rasa kita telah salah sasaran. Kita telah keliru memaknai apa yang menjadi realita hadirat Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita memang berkata, saya rindu ada realita hadirat Tuhan, ya, walaupun memang dengan adanya perlengkapan itu semua akan menunjang jalannya sebuah tata cara ibadah. Tapi satu hal yang saya mau tegaskan untuk setiap kita, di zaman Abraham dahulu,
Di zaman Gideon dahulu, di zaman Daud dahulu, belum ada perlengkapan semodern yang sekarang. Tapi di masa itu Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyatakan dan memanifestasikan kemuliaannya karena ada banyak orang-orang yang haus lapar akan Dia. Nah, selama kita di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah gereja lokal kita tidak bisa mengkondisikan seluruh jemaat atau orang-orang percaya, para pelayan Tuhan yang ada, selalu memanifestasikan kehausan dan kelaparan akan realita Tuhan atau akan kebenarannya, maka tidak akan pernah ada manifestasi kemuliaan Tuhan atau manifestasi realita hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah. Ya, baik Pastor, tapi boleh dong Pastor kalau misalnya gereja itu mengundang pemain musik yang profesional, yang bagus, karena itu kan sebagai sesuatu hal yang menunjang juga. Apakah seperti itu Pastor? Kalau Bapak bertanya atau Saudara Gideon bertanya, bolehkah? Ya, boleh-boleh saja. Tapi permasalahannya ketika kita ingin mengundang atau menghadirkan realita hadirat Tuhan, kita perlu mempergunakan cara-cara Tuhan. Ketika Alkitab menceritakan Daud berupaya membawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem dengan mempergunakan kereta dan dengan memilih orang-orang pilihan, persis sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Filistin ketika mengembalikan tabut perjanjian Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kelima, di mana pada waktu itu tabut Tuhan berhasil direbut dalam peperangan di mana Imam Eli, anak-anak Imam Eli dan seluruh Israel mengalami kekalahan. Tabut Tuhan direbut, disimpan di kuil Dagon. Pada waktu itu Alkitab menceritakan berkali-kali patung Dagon jatuh dan kemudian badannya terpecah dan sebagainya. Lalu kemudian seluruh orang-orang Filistin mengalami adanya tulah, ada borok-borok yang bermunculan, dan mereka kemudian mengambil inisiatif. Rasanya ini adalah karena ada tabut Tuhan, manifestasi dari kehadiran Tuhan yang menekan orang-orang Filistin. Jadi mereka berniat mengembalikan tabut Tuhan kembali ke Israel. Dan Alkitab mengatakan mereka mempergunakan kereta, mereka memilih orang-orang pilihan. Dan itulah yang rupanya dikopi oleh Daud ketika pertama kali Daud berniat membawa tabut Tuhan kembali masuk ke kota Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Karena Daud mempergunakan cara-cara orang Filistin, cara-cara yang duniawi, cara-cara yang manusiawi, bukan caranya Tuhan. Maka pada waktu Daud membawa tabut perjanjian itu dengan menggunakan kereta, Alkitab mengatakan Uza mati. Karena Uza mencoba menahan tabut Tuhan yang tergelincir. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Mungkin memang niat kita baik. Kita berniat untuk menghadirkan realita hadirat Tuhan dengan mempergunakan prinsip-prinsip keprofesionalan. Tetapi selama prinsip tersebut bertentangan atau tidak selaras dengan prinsip kebenaran firman, maka otomatis yang hadir, yang datang, yang akan terjadi justru kematian rohani. Hari-hari ini kita mendapati ada banyak gereja mengalami kesuaman. Ada banyak ibadah yang mengalami kesuaman. Jemaat tidak lagi merasakan adanya realita hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan yang seharusnya melayani. Karena Alkitab menceritakan tabut perjanjian itu harus digotong oleh orang-orang Lewi, oleh para imam. Nah, seharusnya semua orang yang terlibat dalam pelayanan bukan orang yang kita panggil, bukan orang yang kita bayar. Ini harus orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya, yang menaruh hidupnya di atas mezbah menjadi korban bakaran. Itu sebabnya saya seringkali memberikan penegasan. Pada hari-hari ini gereja sebetulnya sedang membangun panggung, bukan membangun mezbah. Apa maksudnya? Selama sekian waktu lamanya gereja hanya melakukan show, melakukan pertunjukan buat Tuhan. Karenanya saya sebut dengan istilah membangun panggung. Ya, kita memilih orang-orang terbaik yang jago main keyboard, yang jago main drum, main alat-alat musik, jago nyanyi. Tapi kita tidak melihat kualitas kehidupan dan kehausan kelaparan mereka akan Tuhan. Siapa yang menyangka kalau orang-orang yang penuh dengan talenta tersebut punya kehidupan ganda? Kita tidak pernah tahu karena tidak pernah cek. Kita hanya melihat skill mereka. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan menghendaki mereka yang terlibat dalam pelayanan, yang bertugas menghadirkan hadirat Tuhan, yang bertugas membawa realita hadirat Tuhan, haruslah orang-orang yang memang hidup hanya buat Tuhan. Seperti para imam yang terus menguduskan dirinya. Baru kita nanti akan melihat realita Tuhan datang dalam ibadah.
Iya. Pastor Stephen, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Pastor. Jadi di sini ada hal yang sangat menarik saya baca. Pastor Stephen menulis seperti ini. Jiwa-jiwa telah diperlakukan tidak lebih dari sekedar komoditas penghasil uang, kekayaan, dan ketenaran belaka. Nah ini apa maksudnya, Pastor? Ya, selama sekian waktu lamanya saya mendapati ada banyak, pakai tanda kutip, hamba-hamba Tuhan yang tanpa sadar sudah mulai memanfaatkan keterkenalan yang dia miliki atau bahkan pengurapan yang bekerja lewat kehidupannya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga sebagai akibatnya, siapa yang dijadikan sebagai komoditas sapi perahnya? Ya tentu saja jemaat. Sehingga kita mendapati karena jemaat di satu sisi memiliki kecenderungan hati yang keliru. Jemaat sering kepengen instan segala sesuatunya berlaku atau terjadi dengan cepat. Nah, sama seperti dalam hukum ekonomi, supply and demand. Ketika jemaat menginginkan segala sesuatunya instan, maka para pendeta, orang-orang yang selama ini melayani, yang dianggap pakai tanda kutip memiliki pengurapan, otomatis akan dikejar, akan dicari oleh banyak orang. Dan betul, ketika terjadi mujizat, ketika terjadi banyak hal-hal ajaib, seakan-akan doa jemaat jadi terpenuhi, terjawab, oh tentu saja jemaat rela melakukan apa saja. Sehingga sebagai akibatnya, tanpa disadari, si hamba Tuhan yang dimaksud mulai terhanyut karena berbagai macam perlakuan istimewa yang diberikan oleh jemaat terhadap dirinya. Sama seperti pada akhirnya kita melihat kasus yang terjadi dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Alkitab menceritakan pada zaman Imam Eli menjadi imam besar, menjadi hakim di Israel. Pada waktu itu nubuatan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Hampir bisa dikatakan tidak ada lagi suara Tuhan. Padahal yang seharusnya menjadi sarana, menjadi penyambung lidah Tuhan adalah Imam Eli. Nah, pertanyaannya apakah memang Imam Eli dari sejak dahulu hidupnya seperti itu? Hanya bersenang-senang, menggemukkan diri dari persembahan jemaat dan semacam itu? Saya yakin tidak. Saya yakin alasan kenapa Imam Eli diangkat menjadi imam besar, bahkan menjadi hakim di Israel, karena dia memiliki kualitas kehidupan yang ilahi. Tapi mungkin posisi dan keistimewaan sebagai seorang imam besar menjadi seorang hakim di Israel telah merusak hatinya. Nah, saya mendapati ada begitu banyak orang di awal-awal pelayanan, mereka memberi hidup mereka dengan sungguh-sungguh, rela berkorban buat Tuhan, semuanya buat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan mengurapi hidup orang tersebut. Tapi ketika dia mulai masuk pada masa terkenal, masuk mulai pada masa di mana dia mulai memberkati banyak orang, dan orang dengan sukacita, dengan senang hati memperlakukan dirinya dengan istimewa, maka pada saat itulah hati manusia bisa bergeser. Kitab Yeremia pasal 17 mengatakan hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Sehingga kalau hati orang yang bersangkutan mulai membatu, mulai berubah, orang itu seringkali tidak sadar. Bahkan di dalam Alkitab juga ditegaskan, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan memberikan teguran-teguran secara spesifik kepada orang-orang yang dianggap mulai menjadi hamba uang. Ada juga istilah nabi palsu. Kenapa disebut sebagai nabi palsu? Atau istilah bahasa Inggrisnya bagus, false prophet. Karena awal mulanya mereka adalah nabi betulan yang menyuarakan suara Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal, kondisi sikap hati mereka mengalami perubahan, mereka mulai tertuju kepada ketenaran, tertuju kepada uang, sehingga sebagai akibatnya mereka tidak lagi menyuarakan suara Tuhan. Dan itulah alasan kenapa disebut sebagai false prophet, nabi yang salah, nabi yang palsu, karena sikap hatinya yang tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya. Pastor, apa Pastor Stephen punya maksud juga bahwa intinya sebenarnya kita apa tidak boleh menikmati berkat Tuhan gitu, Pastor? Para hamba Tuhan itu? Satu hal yang saya mau untuk kita semua belajar pahami. Sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan memanggil kita itu bukan untuk dilayani, tapi justru untuk melayani. Nah, seandainya kemudian kita mendidik jemaat, mendidik anak-anak rohani
untuk belajar melayani bapak rohaninya, melayani pemimpin rohaninya. Ya tidak salah kalau kemudian jemaat berusaha melayani pemimpin atau bapak rohaninya. Tapi dari diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin, harus dibangun sebuah filter, harus dibangun sebuah pagar pengaman yang membuat kita tidak terjebak dalam zona nyaman yang diberikan atau ditunjukkan oleh para jemaat yang ingin melayani atau ingin memberkati hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin yang ada. Pastor, itu cuman gimana Pastor cara menjaga hati di tengah kondisi berkat, kenyamanan, dan pelayanan yang begitu sangat istimewa? Itu gimana cara menjaga hatinya, Pastor? Yesus memberikan penegasan. Siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari untuk bisa mengikut Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada hari libur. Dengan kata lain, kita harus terus memastikan fokus perhatian dan hati kita adalah pada Tuhan dan penggenapan rencananya. Bukan kepada berkat dan keistimewaan yang disediakan atau disajikan oleh jemaat. Kembali, ini berbicara tentang sikap hati. Itu sebabnya penting untuk kita selalu membawa hati kita sebagai hamba Tuhan, apalagi yang sudah mulai terkenal, mulai diberkati, punya masa yang banyak. Penting untuk kita betul-betul menaruh hidup kita di atas mezbah setiap hari. Makanya Tuhan memberikan penegasan, yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Bukan hanya di waktu-waktu mau pelayanan, tapi setiap hari. Nah, cara yang kita harus lakukan untuk memastikan penyalipan daging, kematian daging terus ada dalam hidup kita adalah dengan mendisiplin diri kita untuk selalu mengarahkan fokus hati dan fokus pikiran hanya kepada firman-Nya, hanya kepada penggenapan rencananya, dan hanya kepada pribadi Tuhan sendiri. Baik, Pastor. Pastor, ada lagi nih yang cukup menarik dari apa yang Pastor Stephen tuliskan. Jadi di sini Pastor menuliskan bahwa gereja itu sepertinya hanya seolah-olah mempersiapkan diri menghadapi hari kematian untuk masuk sorga. Nah kan memang kita kan akan ke sorga, kenapa harus dilarang untuk mempersiapkan diri untuk bisa masuk sorga? Maksudnya apa ini, Pastor Stephen? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan mendapati bahkan ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, Yesus menegaskan bahwa yang Bapa kehendaki sebetulnya adalah menghadirkan sorga di bumi ini. Bapa kami yang ada di sorga. Lalu kemudian kalimat berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi, seperti di sorga. Nah, jadi kalau selama ini kita terus berasumsi, wah saya harus mempersiapkan jemaat untuk kalau mati masuk ke sorga. Tetapi sebaliknya, Tuhan menghendaki agar lewat keberadaan hidup jemaat yang ada di atas muka bumi ini, ketika kita membangun kehidupan jemaat sesuai selaras dengan prinsip firman, lewat kehidupan jemaatlah sorga akan menjadi nyata di atas muka bumi ini. Kitab Roma pasal 8 juga memberikan penegasan, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan waktunya anak-anak Allah dinyatakan. Apa maksudnya? Lewat keberadaan dari anak-anak Allah tersebut, Tuhan akan menghadirkan realitas sorga yang membawa kelepasan dan pembebasan atas segala sesuatu, termasuk alam semesta dan seluruh ciptaan yang ada. Nah, Pastor Stephen, wujud konkretnya itu seperti apa? Menghadirkan realitas sorga di atas muka bumi itu seperti apa wujudnya, Pastor? Alkitab memberikan penegasan bahwa ketika Yesus hidup di atas muka bumi ini, Dia membagikan pengharapan kepada orang-orang miskin. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia membawa orang-orang yang hidup dalam dosa untuk mulai berjalan dalam kebenaran. Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus menghadirkan banyak perkara-perkara ilahi, termasuk bahkan membangkitkan orang mati, termasuk bahkan memberi makan ribuan orang. Nah, itu kan Yesus. Tapi Alkitab juga memberikan penegasan bahwa setiap orang percaya pada waktu mereka menyerahkan kursi, posisi keakuan, pemerintahan yang ada dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Bapa memberikan Roh Kristus kepada setiap kita sebagai orang percaya. Nah, Alkitab memberikan penegasan
Di sorga tidak ada lagi tangisan. Di sorga tidak ada lagi air mata. Di sorga tidak ada lagi penderitaan. Lewat keberadaan kita sebagai orang percaya yang mengalami adanya Roh Kristus terimpartasi dalam hidup kita, pertama-tama Tuhan akan membawa kita untuk menikmati realitas sorga dalam hidup kita. Makanya kitab Roma, Alkitab juga mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu adalah hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Adalah mustahil untuk kita bisa selalu bersukacita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan dikuasai oleh dosa. Tapi ketika kita mengalami dicurahkannya Roh Kristus, dan kita mengalami pekerjaan firman dan roh, kita menjadi orang-orang yang dibawa terhubung dengan realita kerajaan. Kita menikmati realitas sorga dalam hidup kita. Selalu ada aliran sukacita, selalu ada aliran damai sejahtera, ada roh yang berkemenangan. Otomatis walaupun kita masih harus menghadapi banyak tantangan dalam hidup sehari-hari, karena adanya roh yang berkemenangan, kita mengalami Tuhan yang berperang buat kita, membawa kita selalu berkemenangan, membawa kita menikmati sukacita, damai sejahtera, kemenangan ilahi. Dan ketika Tuhan terus membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, lewat hidup kita, semua orang yang berinteraksi dengan kita akan mengalami zaman Tuhan yang sama. Mereka mungkin sebelum bertemu dengan kita banyak mengalami beban berat. Ketika dipertemukan dengan kita, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita akan menjamah hidup mereka, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel pasal 47. Kemana saja sungai itu mengalir, ada aliran air hidup dalam diri kita yang menjamah setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Dan Tuhan jamah hidup mereka, bawa mereka alami kemenangan, bawa mereka alami terobosan, persis sama seperti yang kita juga alami, karena kita terhubung secara pribadi dengan realita kerajaan sorga. Wow, dahsyat. Itulah realitas sorga. Itulah realitas sorga di atas muka bumi ini. Pastor Stephen, mungkin yang terakhir, langkah-langkah apa untuk kita bisa mengalami apa yang Pastor Stephen sampaikan tadi? Apa yang harus kita lakukan, Pastor? Yang pertama, secara pribadi sebagai orang percaya, kita perlu membangun manusia batiniah kita. Nah, untuk saudara yang ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara membangun manusia batiniah, nanti saudara bisa mendapatkan buku yang berjudul Membangun Manusia Roh, ya. Dan dengan saudara mempraktekkan prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Membangun Manusia Roh, manusia batiniahmu akan terus terbangun. Engkau akan jadi terhubung dengan realita kerajaan sorga. Secara pribadi, realita Tuhan akan melingkupi keberadaan hidupmu. Engkau akan terus berkemenangan dalam segala hal. Lalu kemudian, bagaimana kita sebagai sesama orang percaya dan hamba-hamba Tuhan menghadirkan realita Tuhan secara korporat? Tidak ada alternatif lain. Kita harus mulai membangun kehidupan setiap orang percaya, setiap jemaat yang ada di bawah pengayoman kita sebagai seorang pemimpin jemaat, untuk selaras dengan polanya Tuhan. Nah, kembali, pelajari potongan-potongan pola sorgawi yang Tuhan singkapkan lewat buku Pola Gereja Akhir Zaman. Terapkan hal tersebut, dan saya yakin, saya percaya, tiap kali kita beribadah, kita akan selalu alami ada realita hadirat Tuhan yang dicurahkan dan sangat nyata menjamah kehidupan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah tersebut. Amin. Pastor Stephen, yang terakhir kali, bolehkah Pastor Stephen berdoa untuk pemirsa yang ada di rumah? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kami percaya ini adalah divine encounter yang Engkau sudah persiapkan untuk setiap kami. Aku percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak jemaat di luar sana yang sedang mengikuti acara ini, yang memiliki kerinduan untuk selalu alami realita Tuhan, memiliki hasrat untuk selalu alami ada roh yang berkemenangan, roh yang berkobar-kobar, terus menyala dan terus membakar kehidupannya sehari-hari, bahkan menular kepada orang-orang yang lain. Bapak, aku berdoa, pakai percakapan dan dialog yang baru saja terjadi untuk berbicara dalam kehidupan setiap kami. Aku mengimpartasikan, aku melepaskan kehidupan roh, kehidupan ilahi untuk menghidupkan setiap benih firman yang sudah tertabur masuk dalam kehidupanmu, menghasilkan buah kerajaan, membawa engkau menjadi alat-alat yang perkasa yang Tuhan pakai pada hari-hari yang terakhir ini. Terjadilah di dalam nama
nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor Stephen. Saya yakin benih firman itu pasti akan bertumbuh. Amin. Terima Tuhan kasih memberkati. Pastor. Sampai ketemu di episode yang akan datang. God bless you. Baik pemirsa, pada akhir episode ini saya mendorong kita semua untuk bisa beroleh buku Pola Gereja Akhir Zaman. Menurut informasi yang saya dapatkan, keantusiasan pemirsa pada episode sebelumnya untuk mendapatkan buku ini sangatlah tinggi. Berbagai kota di Indonesia telah memesannya. Di antara lain adalah ada kota Medan, Riau, Batam, Jogja, Makassar, dan juga Pontianak. Jadi bagi pemirsa yang baru menyaksikan tayangan Ruang Tiranus, jangan mau ketinggalan untuk beroleh buku Pola Gereja Akhir Zaman dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Baik pemirsa, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, tentunya di channel YouTube Pastor Stephen Agustinus setiap hari Jumat jam 7 malam. Ruang Tiranus, the room of revivalists and reformers.